Siapa di sini yang suka nonton Netflix, Disney Plus, View, dan lain-lain? Ya, gue juga salah satu orang yang suka untuk menonton film di sana. Bisa dibilang bisnis-bisnis seperti itu, bisnis-bisnis OTT adalah sebuah inovasi di bidang teknologi di mana mereka itu menawarkan jasa streaming film legal dengan harga yang terjangkau. Di awal kemunculannya bisnis OTT ini, banyak orang mulai menggunakan OTT dan juga mulai menikmati konten-konten di sana sampai saat ini. Cuma makin lama makin kesini, bisnis OTT itu mulai kehilangan gairahnya. Bahkan keuntungan yang dirasakan oleh user ketika mereka itu berlangganan OTT dalam jangka panjang makin lama makin berkurang. Kira-kira apa penyebabnya dan apa alasannya? Langsung aja kita bahas di studi kasus episode kali ini. Buat yang belum tahu apa itu bisnis OTT itu singkatan dari over the top. Dan itu merefer kepada penggunaan teknologi untuk mendeliver konten streaming di internet. Jadi bisa dibilang juga bahwa bisnis OTT itu sama dengan bisnis streaming konten. Nah, pertanyaannya kontennya apa di sini? Untuk saat ini kebanyakan OTT itu mendominasinya adalah konten film. Dan biasanya untuk agar film itu bisa ditampilkan di OTT, dia itu harus bekerja sama dengan production house atau membeli license dari production house-nya tersebut atau pemilik IP-nya lah. Dan ketika film itu udah ada di OTT, film itu ditawarkan kepada user. Dimana agar user itu bisa menikmati filmnya tadi, user itu harus membayar. Dan membayarnya itu bulanan dengan nominal tertentu. Jadi bisa dibilang yang dibayarkan itu adalah biaya platformnya. Dan biasa kita kenal dengan istilah subscription. Di awal kemunculan OTT itu ya, di mana mereka menerapkan sistem subscription itu kelihatan seperti win-win solution bagi kedua belah pihak dari sisi bisnis maupun user. Di mana bisnis itu mendapatkan uang terus-menerus setiap bulan dari user dan user dapat menonton film setiap bulan dengan harga yang terjangkau. Dimana untuk jangka panjang itu udah mulai kelihatan nih masalahnya, yaitu kecepatan user untuk menonton film yang ada di satu platform OTT itu lebih cepat ketimbang waktu OTT itu meregenerasi produk film yang ada di platform mereka. Yang artinya apa? Yang artinya dalam jangka panjang bahwa bisnis OTT ini kurang memberikan benefit bagi user lamanya. Di sisi lain juga ada faktor-faktor lain yang membuat bisnis OTT ini justru mulai merugikan user, terutama user lama, untuk jangka panjang. Kira-kira apa alasannya? Langsung kita bahas yang pertama. Waktu regenerasi konten di platform OTT itu tergolong lama dan juga belum tentu diminati oleh usernya. Seperti yang gue bilang tadi bahwa kemampuan atau kecepatan user menikmati konten di OTT itu jauh lebih cepat ketimbang kemampuan dari OTT itu untuk mengenerate konten-konten yang fresh bagi usernya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa step yang harus dilakukan oleh OTT untuk bisa menyediakan konten. Berbeda dengan user yang langsung menikmati aja kontennya. Ada dua metode biasa digunakan oleh bisnis OTT itu untuk bisa mengenerate konten. Yang pertama, mereka itu bisa membuat konten sendiri. Artinya menjadi production house lah, atau bekerja sama dengan production house bikin konten sendiri di sana. Tapi tentunya ini butuh budget yang besar dan waktu yang lama untuk bisa memproduksi satu jenis konten saja. Ada cara yang lebih cepat, yaitu membeli license dari film atau konten yang sudah ada. Dan meskipun tergolong cepat, masih dikatakan tergolong lambat juga. Karena apa? Karena ada proses negosiasi yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Dan proses negosiasi ini bisa cepat, bisa juga lambat. Belum lagi proses pemilihan film yang ingin dinegosiasikan itu disesuaikan juga dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan OTT tersebut kan. Pokoknya banyak pertimbangan dari perusahaan OTT itu dalam memilih konten yang ingin dibayarkan. Pertanyaannya adalah ketika konten-konten tersebut sudah dipilih kemudian ditayangkan di OTT sebagai konten yang baru, apakah untuk user konten tersebut sesuai untuk mereka, sesuai dengan referensi mereka? Jawabannya belum tentu, karena kan setiap orang referensinya berbeda-beda. Kemungkinan dari 10 license-nya ada itu hanya 1 atau 2 film yang bisa dikatakan bestseller. Dan masalahnya belum tentu setiap bulan ada film yang bisa bestseller juga.
Sehingga muncul pertanyaan, apakah worth it untuk kita berlangganan bisnis OTT itu setiap bulan? Dimana tidak ada jaminan bahwa setiap bulan itu ada film yang benar-benar menarik bagi sisi usernya. Tapi ya memang ini masih bisa diakali dengan kalau tidak ada film yang bagus di bulan itu, ya mereka itu berhenti berlangganan. Nanti kalau ada film yang bagus di bulan selanjutnya atau beberapa bulan kemudian, barulah langganan lagi. Di sini kan menandakan bahwa user itu aware kalau seandainya mereka itu tetap berlangganan tapi nggak ada film yang bagus yang bisa ditonton oleh mereka, ya mereka rugi, makanya mending berhenti berlangganan. Jadi bisa dibilang banyak user yang udah mulai merasakan hal ini. Alasan kedua, mengapa subscription OTT itu mulai merugikan user? Karena harga pricing itu sudah mulai naik tapi benefitnya itu nggak bertambah, bahkan cenderung berkurang. Biar aware dulu kenapa harga pricing langganan itu bisa naik. Tentunya dari cost of production yang dilakukan oleh perusahaan OTT tersebut juga ikutan naik. Makanya mereka mau nggak mau harus menambah revenue mereka melalui penaikan harga langganan. Cuma masalahnya ketika harga pricing bisnis OTT itu naik, itu nggak ada benefit baru yang ditawarkan oleh bisnis OTT tersebut. Dan masuk akal juga, karena dari segi cost aja udah gede, mau nawarin apa lagi? Justru nanti bisa merugikan perusahaan OTT itu juga. Ditambah kesulitan dari bisnis OTT itu untuk menemukan benefit yang cocok. Jadinya mau nggak mau bisnis OTT itu hanya menaikkan harga aja tanpa memberikan benefit lebih. Tapi dalam kasus yang kurang enak ya, dimana juga memang pernah kejadian dimana salah satu bisnis OTT itu udah naikin harga malah mengurangi benefit yang ditawarkan kepada usernya. Dan tentunya hal itu kan ngebuat user jauh lebih nggak nyaman daripada harga naik tapi nggak ada penambahan apa-apa gitu. Jadi ya bisa dibilang masalah kenaikan pricing ini lumayan sensitif lah buat user dimanapun. Alasan yang ketiga, kurangnya inovasi dan juga fitur baru di bisnis OTT. Ya bisa dibilang bisnis OTT ini adalah salah satu bisnis yang cukup sulit berinovasi. Karena ya kemunculannya itu adalah inovasi yang pertama. Setelah itu udah gitu aja. Sisanya ya hanya lebih ke konten-kontennya yang baru di dalam sana. Perlu diketahui juga bahwa sebenarnya bisnis OTT itu adalah bisnis teknologi juga, yang justru mengandalkan inovasi untuk bisa terus scale up. Dan karena bisnis OTT ini masuk ke dalam bisnis teknologi, artinya apa? Artinya kalau mereka itu tidak bisa berinovasi, makin lama mereka akan semakin tertinggal. Terutama perusahaan OTT itu yang bergerak sendiri ya atau stand alone itu kemungkinan kalau nggak bisa berinovasi mereka bakalan kalah sama bisnis OTT yang dikelola oleh raksasa-raksasa. Cuma balik lagi, bisnis OTT ini kalaupun mereka itu ingin ngeluarin fitur, mereka udah harus memikirkan mengeluarkan fitur yang memang bisa membuat user itu kembali lagi menggunakan aplikasi OTT mereka. Intinya fitur-fitur yang bisa menaikkan retensi usernya. Bahkan poin ketiga ini malah memperkuat poin kedua, di mana pricingnya naik, itu nggak ada benefit yang naik juga. Karena apa? Karena ya mereka juga nggak ngeluarin fitur-fitur baru, nggak ada inovasi-inovasi baru. Makanya ya gitu-gitu aja. Sehingga membuat usernya itu ya boring. Intinya males lah pakai aplikasi itu lagi kalau memang nggak ada film yang bagus. Karena cuma itu daya tariknya filmnya. Alasan selanjutnya, nah ini alasan yang bisa dibilang dari sisi eksternalnya ya, dimana langganan OTT itu merugikan user karena banyak film yang bagus tapi tersebar di OTT lain. Yang artinya apa? Artinya kalau kita pengen nonton kita harus bayar OTT secara terpisah, dan itu cost a lot of money. Ya kalau seandainya dalam satu bulan itu ada 5 film yang bagus tapi tersebar di 5 OTT berbeda dengan harga per bulannya 100.000. Berarti kan kalau kalian pengen nonton semua dalam bulan itu kalian harus ngeluarin 500.000 kan. Jadinya nggak hemat. Dan alasan yang terakhir adalah karena iklan udah mulai masuk dan semakin lama iklan itu semakin mengganggu. Mungkin kalian ngerasa sekarang ketika kalian nonton OTT itu sebelum filmnya mulai itu muncul iklan. Bahkan ketika di pertengahan itu tiba-tiba ada iklan lagi yang ngemotong momen yang bisa dibilang kalian tunggu-tunggu. Mungkin ini nggak merugikan user dari sisi keuangan, tapi cukup merugikan user dari sisi experience.
Dimana seharusnya user itu bisa menikmati film dengan durasi yang pas, kemudian dengan tempo yang baik, tiba-tiba dirusak dengan adanya iklan. Dan masalahnya iklan yang ditampilkan itu makin lama makin banyak dan ditaruh bahkan di tengah-tengah filmnya di momen-momen yang bagus. Ya bisa dibilang ini adalah strategi dari bisnis OTT itu untuk bisa mendapatkan uang lebih. Tapi ya balik lagi, ya namanya user kan nggak mau rugi. Meskipun banyak bisnis OTT yang juga menawarkan fitur untuk menghilangkan iklan, tapi kan nambah duit lagi. Makanya dari sisi user kayak disuruh milih nih, lu itu lebih milih rugi dari sisi experience atau rugi dari sisi duit. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa berlangganan subscription OTT itu semakin lama semakin merugikan user, terutama user lama yang sudah berlangganan dalam jangka panjang. Apakah teman-teman juga termasuk user lama yang sudah berlangganan dalam jangka panjang juga seperti gua? Dan apakah kalian juga merasakan kerugian-kerugian yang gua sebutkan tadi? Jujur secara personal itu gua nggak masalah kalau harus langganan tiap bulan ngeluarin duit lebih gitu. Cuma yang memang gua sayangkan di sini adalah kurangnya inovasi untuk bisnis OTT ini. Karena kan balik lagi, dia itu bisnis teknologi yang dituntut untuk inovasi terus. Tapi ya justru sampai sekarang ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan yang signifikan gitu. Ya semoga beberapa tahun ke depan itu bisnis OTT bisa mulai berinovasi lebih lagi lah. Jangan seperti sekarang ini yang hanya mengandalkan dari sisi IP. Yang bahkan kebanyakan IP-nya itu juga masih ngambil dari luar. Ya meskipun gue sendiri tahu lah bahwa IP itu adalah salah satu cara menghasilkan uang yang cukup gede juga, tapi bisalah mencoba strategi-strategi lain selain IP tersebut untuk bisa menghasilkan uang untuk bisnis OTT. Ya namanya juga inovasi kan. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.